Salam sejahtera saudara yang kekasih. Kita akan melanjutkan lagi konsumerisme yang pas, yang perlu untuk kita lakukan sebagai orang Kristen. Sikap yang penting kita pertahankan. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai konsumtif terhadap kebajikan. 1 Timotius pasal 6, 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membicarakan bagian ini, maka kita akan memikirkan konsumtif terhadap kebaikan, kebajikan. Sehingga betul-betul kita dapat disebut menjadi orang bajik. Sikap konsumtif yang penting. Sikap konsumtif yang perlu. Karena di dalam kenyataannya ternyata seringkali kita lalai untuk memainkan peran kita. Untuk berbagi diri dengan sesama kita di sekitar lingkungan kita. Padahal panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya adalah panggilan untuk berbagi diri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, budimu, akal budimu. Begitu ya. Dan dengan segenap pikiranmu. Lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Artinya apa? Kan mesti berani berbagi. Seperti Allah membagi kasihnya kepada kita, begitu juga kita harus membagi kepada orang lain, yaitu sesama kita. Seperti kita menikmatinya di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Maka saudara-saudara, sikap konsumtif terhadap kebajikan menjadi sangat penting di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu Paulus berkata kepada Timotius, kasih tahu tuh sama orang-orang kaya, katanya begitu ya. Supaya mereka itu jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu dari kekayaan. Jikalau dengan kekayaan saudara merasa dan mengharap saudara dihormati, maafkan saya, kau akan dibunuh oleh sikap itu. Jikalau karena kekayaan kau berharap kau bisa mengatur orang sehingga kau punya kekuasaan, maafkan saya, kau akan jatuh karena itu. Jikalau karena kekayaan kau merasa kau bisa pergi kemana kau mau, maafkan saya, kau akan tersesat karena itu. Kalau kau mau mengambil kekuasaan atas kekayaan, kau akan jatuh karena itu. Kalau kau merasa kau bisa pergi kemana saja dengan kekayaan, kau akan tersesat karena itu. Kalau kau pikir, kau bisa membeli apa saja dengan kekayaan, kau akan miskin karena itu. Karena itu saudara, bagaimana seharusnya kaya? Alkitab tidak anti kepada kekayaan. Sama seperti Alkitab tidak anti kepada kemiskinan. Itu dua kutub yang tidak perlu diperdebatkan. Kaya miskin bukan itu persoalan. Tetapi bagaimana menjadi hidup baik dan bajik di hadapan Tuhan kita. Sehingga betul-betul kita menambahkan kebajikan kepada kebajikan kepada kebajikan. Yaitu suatu karya. Tindakan baik yang suka menolong orang lain. Satu tindakan yang utuh. Untuk mengambil bagian di tengah-tengah kesulitan orang lain. Itulah kebajikan. Dan kita dituntut untuk menjadi kaya dalam kebajikan. Bagaimana mau kaya dalam kebajikan? Konsumtif lah. Anda mesti banyak mengkonsumsi kebajikan. Nah jadi saudara yang kekasih, mari kita mulai melihat. Setiap apa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu mempunyai maksud. Ketika Tuhan memberikan kekayaan itu mempunyai makna. Ada sesuatu yang harus dicapai dari kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan popularitas, ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan itu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk melakukan sebuah kebaikan, ada hal yang penting di situ. Tapi saya berharap Anda terus bilang, itu kan orang kaya Pak, saya tidak kaya. Saya kira ukuran kaya ini memang bikin pusing kepala. Ukuran kaya itu sangat relatif. Paling tidak orang kalau dibagi 3 kelas atas, tengah bawah. Yang atas dibagi 3 kelas lagi, atas, tengah bawah. Tengah bagi lagi, atas, tengah bawah. Bawah bagi lagi, atas, tengah bawah. Yang atas kelas atas paling enak. Tapi yang bawah kelas bawah, itu paling apes. Tengah-tengah ya enak juga. Dibilang kelas bawah, tapi kalau dia bawah di atasnya, dia kaya juga. Cuma tidak sekaya kelas bawah di kelas tengah. Gitu. Ya. Relatif sekali ukurannya. Maka kekayaan jangan tanya dan jangan bandingkan ukuran dirimu dengan orang lain. Tetapi kekayaan yang menjadi penting adalah tanya dirimu. Berapa yang Tuhan berikan padamu, yang dia percayakan padamu. Dan bagaimana seharusnya kau menikmati hidup itu. Dan bagaimana seharusnya kau melakoni semua itu. Itu loh. Kekayaan adalah apa yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Bagi saya itu bisa diterjemahkan banyak hal. Dalam konteks ini memang Paulus betul-betul bicara sama orang-orang kaya yang berduit itu. Tetapi jangan lupa. Anda juga bisa kaya dalam pengalaman. Maka berbagilah. Anda bisa kaya dalam pengetahuan, maka berbagilah. Anda bisa kaya dalam kesempatan, maka berbagilah. Konsumtif terhadap kebajikan.
Bagaimana kemudian itu keluar dan mengalir di dalam hidup kita. Dituntut oleh Alkitab menjadi satu tuntutan yang sangat serius. Karena itu perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan untuk puji hormat nama Tuhan kita. Bagaimana dengan kita, saudara? Saya kira perputaran hidup kita menjadi satu perputaran yang tragis. Kita adalah orang-orang yang rajin mencari untuk memuaskan diri. Rajin mencari untuk mengangkat diri. Rajin mencari untuk menjamin diri. Lalu kita berpikir dengan mempunyai, dengan memiliki itu, maka terjaminlah hidup kita. Maka kita berpacu dan berputar di dalam bilangan angka-angka. Celakanya, saudara. Harus jujur juga kita akui. Bahkan seringkali yang namanya pekerjaan pelayanan pun berorientasi kepada angka. Maka itu menjadi perputaran-perputaran yang mengerikan. Menakutkan. Karena akhirnya pengkhotbah bisa menjadi profesional. Saya pernah ditanya waktu diundang dalam satu KKR. Berapa tarif Bapak? Wah, saya kaget juga. Saya tahu, saya sudah dengar katanya Bapak nggak begitu. Tapi kan kita perlu tanya. Saya bilang, udah tahu nggak begitu kok nanya-nanya. Iya Pak, maaf, tarif Bapak berapa? Saudara, kalau saya mau pasang tarif, wah, saya ini mantan wira swasta ini ya, jam terbangnya tinggi nih. Mau bayar berapa kau? Kan begitu. Ya, saya kerja bisa jutaan kok, bisa nyari kok. Mau bayar berapa pengalaman saya seperti itu? Kelewatan kan? Tetapi saya suka juga kepada kejujuran pertanyaan itu. Suka sekaligus sedih. Suka karena memang dia apa adanya untuk tanya. Dia tidak mau berbuat salah. Tetapi sedih karena akhirnya paling tidak mereka punya konsep bahwa pengkhotbah pun punya tarif. Sedih juga kan? Nah, ini sudah mau kemana kita ini? Maka saya bilang begini, karena kamu tanya tarif saya adalah kasih banyak kalau kau punya banyak, jangan kasih kalau kau tidak punya. Aku pun datang kok. Saya datang bukan untuk amplopmu. Maka kalau undang saya khotbah, siap-siap saja dengar apa yang saya harus katakan. Saya yakini kebenaran saya katakan. Enak di kupingmu apa enggak enak di kupingmu, urusan ke-8 itu, enggak pusing saya. Jangan kau pesan khotbah sama saya. Kalau khotbah tolong gini-gini Pak ya, yang enak-enak aja. Wow. Kalau itu jangan undang saya. Salah. Tapi kalau mau dengar firman, bagus. Biar kita dengar sama-sama, kita tumbuh sama-sama. Bukan cuma Anda yang dipuaskan, saya yang khotbah pun dipuaskan Tuhan kok. Bukan cuma Anda yang dikritik, saya pun dikritik kok. Saya selalu tempatkan diri saya sebagai pendengar yang mendengar suara Tuhan. Cuma dalam posisi itu Tuhan pakai mulut saya itu saja. Tapi saya bukan Tuhan. Dia bisa taruh kalimat-kalimat ajaib dalam mulutku untuk menghajar aku sendiri. Akhirnya saudara, pada waktu kita mulai memikirkan itu kita sedih bukan? Karena ternyata bukan hanya pekerjaan yang umum saja. Tetapi orang bahkan lari ke pekerjaan-pekerjaan bersifat rohani misalnya. Menjadi sesuatu tendensius yang sangat mengerikan. Sehingga bukan hanya petinju saja yang punya tarif naik panggung. Bahkan pendeta pun punya tarif untuk misalnya naik mimbar. Waduh, ini kan jadi gawat. Tetapi saya pikir dalam hal ini, ya pendeta gak bisa disalahin juga. Loh, kok gitu Pak? Iya, jemaatnya juga kurang ajar. Mau-maunya bayar tarif. Kan begitu. Coba jemaatnya gak mau, jemaatnya gak biasain. Kan kita yang kurang ajar sebetulnya. Ngerusak semua tatanan. Memanjakan yang tidak perlu. Mendewa-dewakan, coba-coba baik-baikin pendeta supaya kelihatannya baik sama Tuhan. Nanti dulu. Kau boleh menghormati pendeta, belum tentu itu artinya hormat sama Tuhan. Kau boleh membaik-baikkan pendeta, memberi yang terbaik buat pendeta, belum tentu Anda memberi yang terbaik untuk Tuhan. Belum tentu. Kau pikir Tuhan itu butuh uangmu. Sorry saudara, Tuhan mah kaya kan begitu ya. Tapi Tuhan butuh hati kita. Kita kan bisa demo kasih sama orang lain, ini tunjukin ini saya orang baik loh ini. Tapi sebetulnya sikap hati kita sama Tuhan tidak begitu. Pendeta kita hargai misalnya, tapi pembantu di rumah kita maki-maki, kan gawat ini. Pendeta kita hargai, tapi sopir kita maki-maki. Kan repot ini. Hidup tidak mencerminkan. Kan? Maka kebajikan itu adalah sebuah keutuhan yang lahir dari satu hati apa adanya karena merasakan kasih Tuhan itu. Jadi kalau pendeta rusak kadang-kadang saya juga tidak bisa salahin pendetanya aja lah. Kita pendeta ini juga sering dirusak sama jemaatnya juga kan begitu. Dimanja tidak karu-karuan. Tapi ada juga pendeta diperes tidak karu-karuan. Serba salah semua. Yang manja ini kurang ngajar juga. Yang meres apa lagi kan begitu kan. Pendeta itu dianggap kayak kuli aja kali. Mesin khotbah aja kali. Seenak perutnya ngangkat, seenak perutnya mecat. Gawat kita ini saudara. Saya sih gak heran lah kalau banyak aktivis aktivis gereja begitu ya. Atau mungkin bahkan pendeta. Pas mati gak ketemu di sorga misalnya. Artinya kemana? Ke neraka. Kok bisa? Ya bisa lah. Nah karena itu marilah kita baik-baik. Supaya jangan tingkah laku kita di sini lah. Yang akhirnya membuktikan kita memang bukan orang pilihan. Dan akhirnya membawa kita kemana? Itu ujung-ujung hidupmu itu kata Alkitab kan begitu. Ya. Karena itu nanti akan membawa kau kepada hidup yang sebenarnya.
Bukan karena kita berbuat baik selamat ya. Tetapi perbuatan itu membuktikan kelas kita di mana. Siapa kita, orang pilihan atau bukan. Menarik sekali. Oleh karena itulah saudara perlu kita pikirkan dengan serius di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang penuh dengan kebajikan. Mulai lihat kiri dan kanan. Kadang-kadang orang Kristen bikin rumit-rumit. Mau memuliakan Tuhan. Bikin konser miliatan. Mau memuliakan Tuhan. Bangun gereja mungkin kita super mewah. Mau memuliakan Tuhan. Super mall. Mau memuliakan Tuhan. Super mie kali. Begitu ya. Tapi lupa kepada orang-orang kecil di lingkungan kita. Kita lupa kepada orang di rumah kita yang tiap hari kita lihat. Yang mbok tuh pembantu nasibnya lebih bagus karena kerja sama kita. Masa enggak sih? Yang mbok tuh supir nasibnya lebih bagus karena kerja sama kita. Masa enggak sih? Kan gitu. Kadang-kadang sebenarnya saya seringkali tidak perlu ini, tidak perlu itu. Tapi ya sudahlah berbagi-bagi kita begitu kan. Supaya ada orang yang bisa dipekerjakan. Walaupun kadang-kadang terasa berat juga begitu. Karena mesti nanggung kos. Tapi ya udahlah, saya bisa bagi-bagi ya sudahlah. Ya, why not saudara? Saya kadang-kadang suka mimpi begitu. Kamar saya dikit sih, terbatas sudah. Mau ambil anak ini, mau ambil ini, suka ngomong sama istri. Kita mau taruh di mana? Bingung juga memang. Tapi ya sudahlah, apa yang kita mampu ya kita kerjakan lah. Ada yang ada ya sudahlah gitu lah kan. Akhirnya ke situ. Karena itu anda yang sudah diberi berkat oleh Tuhan. Lebih banyak dari Pak Bigman. Kamar itu masih kosong kalau bisa nolong orang lain, kenapa tidak? Saya nggak bilang sembarangan ya, pungut di pinggir jalan terus besok ngebongkar rumah saudara. Bukan, pakai hikmat lah. Tapi masih banyak orang baik yang juga perlu pertolongan. Masih banyak orang baik yang mengalami kesulitan, kesusahan di dalam hidup mereka. Yang membutuhkan uluran tangan kita. Apa yang Anda lakukan dengan itu? Karena itu saya suka sekali ketika Yesus berkata, ketika orang-orang susah ini, orang-orang hina dinianya daripadamu, kau memperhatikan mereka. Banyak orang merasa memperhatikan orang dina karena melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Karena sekedar ngasih duit, maaf aja. Kalau Anda nggak ngasih hati juga susah. Kan gitu. Maulah sedikit berpikir. Maulah sedikit memberikan kontribusi cinta kasih. Berdoa untuk mereka. Bukan cuma uangnya saja. Dan saya harap ini jangan cuma proyek-proyek anget-anget ayam mesti orang begitu kan. Kan kita begitu. Bagi-bagi sembako. Kapan? Kemarin lagi krisis. Sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Apa orang udah nggak krisis? Apa udah nggak ada yang kelaparan lagi? Karena kita cuma mode, aksi doang. Reaksi doang. Bukan satu aksi. Yang mapan, yang dipikirkan berjalan panjang. Cuma reaktif. Kita kan punya penyakit tahunan. Dekat Tuhan. Kasihan sama yang di penjara. Kalau lagi Paskah. Lagi Natal. Lagi ulang tahun gereja. Ya itu saja. Just a project. Tapi yang terus menerus. Ketika kebajikan itu mengalir. Seperti dia terus menerus memberkati kita. Dan menolong kita dalam kehidupan. Terjadikah? Nah ini pertanyaan serius. Sekarang. Yang jadi penting. Bukan kita berdebat lagi. Siapa yang mau ditolong. Karena saya kira itulah yang dilakukan para ahli Taurat, orang-orang polisi. Siapakah sesamaku? Sampai Yesus ngasih contoh tentang orang Samaria. Kapok sudah. Selalu rasa diri beragama, selalu rasa diri hebat. Tuh Samaria kafir itu. Dia tolong sesama. Tapi kamu yang agama hanya karena denominasimu lain, ribut kamu. Hanya karena denominasi lain tidak mau kamu tolong. Gila kan? Kamu tidak bisa menghargai orang lain. Padahal perbedaan tidak prinsip. Kalau perbedaan prinsip memang iyalah. Kalau gereja kita bilang Yesus Tuhan, muncul gereja Yesus bukan Tuhan. Ya maaf apa aja kita nggak bisa terima. Itu kan ada prinsip. Tapi cuman kalau soal tepuk tangan gak tepuk tangan terus ribut nggak karu-karuan, mau apa kita ini? Mau bagaimana kita bersaksi di dunia ini? Iya kan? Tapi itu yang terjadi. Bagaimana mau menyalurkan, bagaimana mau melakukan kebajikan itu? Ini jadi pertanyaan serius, saudara. Tetapi sudahlah, yang berat-berat itu mungkin kita pinggirkan dulu sembari berjalan saja. Tetapi saya percaya ketika setiap orang Kristen mulai dirinya dengan mengkonsumsi kebajikan, dengan rakusnya lagi. Melakukan kebajikan dengan kesungguhan di dalam hidupnya. Saya amat sangat percaya. Itu akan mewarnai hari-hari hidupnya. Itu akan membuat dia makin tangguh. Itu akan membuat dia makin hebat, makin luar biasa di dalam kehidupannya. Untuk mengalir. Dan akhirnya dia mampu menerima orang lain. Mampu menghargai perbedaan yang ada. Mampu menerima autokritik yang positif. Yang membawa dia kepada kemajuan dan kesungguhan hidup. Itu menjadi penting di dalam kehidupan kita sesuai kekasih. Karena itu kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan yang perlu untuk kita lakukan. Karena itulah kita berdoa di dalam kesungguhan. Kita memohon kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan. Supaya dia memampukan kita untuk boleh bekerja memuliakan namanya.
Kita berdoa supaya dia meneguhkan, menguatkan kita. Boleh menyalurkan apa yang ada pada kita menjadi satu sumber kebajikan yang utuh. Saya kira itu akan menjadi satu demonstrasi yang sangat demonstratif dalam kehidupan ini. Karena orang-orang Kristen sangat konsumtif dalam kebajikan. Tidak diminta, tidak disuruh, mereka lakukan. Tidak harus perlu bawa-bawa bendera gereja. Di rumahmu, sekitarmu. Kenapa mulai tidak mikir anak tukang sayur kayak yang biasa saudara beasiswain. Kalau dia memang kesusahan, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak pikirkan mereka? Apakah yang bisa kita lakukan? Kenapa tidak sedikit ekstra perhatian kepada orang-orang yang di sekitar kita yang bekerja, yang pas-pasan dapatnya? Ketika kita pintar, kenapa tidak mau berbagi rasa untuk mengajar mereka-mereka yang bodoh, anak-anak yang tidak mampu untuk belajar. Mahasiswa-mahasiswa, bangun! Kau punya ilmu, sekalipun kau mungkin tidak cukup uang mau bagi-bagi. Tapi ada ilmumu, bisa bagi kan? Iya dong. Nah, bajiklah dengan ilmumu. Bajiklah dengan uangmu. Bajiklah dengan kesempatanmu. Kau bilang aku cuma polisi, tidak bisa apa-apa. Nah, orang Kristen, polisi, ayo tolong dia, bajiklah. Jangan tekan dia lalu peras dia. Jangan perit lalu jigo. Jangan dong. Iya kan, perit arahkan dia, perit disiplin. Anda sudah melakukan kebajikan. Karena membentuk orang punya mentalitas disiplin, tapi bukan memerasnya. Memanfaatkan kesalahan untuk mengambil keuntungan. Hasilnya undisiplin. Tidak ada lagi disiplin. Alah, paling diperit, kasih uang, beres itu. Selesai lah, kan begitu. Menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Ketika orang-orang Kristen itu mampu mengkonsumsi kebajikan, maka dikatakan peringatkan ini kepada orang-orang kaya. Mereka yang punya kesempatan, harta. Kepada orang-orang yang populer. Kepada orang-orang yang punya kemampuan siapapun yang bisa dibagikan. Entah itu harta, entah itu kemampuan, entah itu peluang. Ya, supaya kita jangan tinggi hati dan jangan berharap bahwa semua yang kita miliki akan menyelamatkan kita. Salah. Salah. Salah dan sekali lagi salah. Tetapi bagaimana sekarang kita? Ya, boleh datang dan melakukan apa yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita berbuat baik. Sehingga kita menjadi kaya dalam kebajikan. Bukan kaya saja dalam harta. Menjadi kaya dalam kebajikan. Bukan popularitas. Menjadi kaya dalam kebajikan. Bukan sekedar apa yang kita miliki. Kita suka memberi, suka membagi. Bukan karena royal dan bagi-bagi. Tetapi dengan terarah, dengan tertib. Untuk menolong orang. Menciptakan peluang bagi mereka. Yang tertutup peluangnya dibukakan. Sehingga kita betul-betul mampu memainkan peran. Mengangkat harkat hidup orang. Yang terpojok hina dan tanpa daya. Kita bisa kuat. Dan menolong mereka. Untuk menemukan kesejatian nilai dan harkat hidupnya. Sebagai anak manusia. Yang juga adalah gambar dan rupa Allah. Siapapun dia. Apapun agamanya. Kan gitu. Tetapi memang terutama kau tolong saudara seimanmu. Tetapi jangan pikir. Kau hanya berhenti di situ. Saudara. Karena itu perhatikanlah baik-baik ketika Tuhan memberi padamu peluang. Perusahaan besar, anak buah yang banyak. Perhatikanlah yang baik. Ketika Tuhan memberikan peluang padamu. Di sekitarmu banyak orang yang bisa kau tolong. Bertindaklah segera. Tolong jangan menipu diri. Dengan memberi persembahan kepada gereja saja. Lalu berhenti dan tidak mau menolong orang di sekitarmu. Berikan persembahanmu kepada gereja. Tetapi berikan juga tanggung jawabmu pada lingkunganmu. Bukankah Tuhan mengajarkan kita? Berilah apa yang harus kau beri kepada kaisar. Dan berilah apa yang harus kau beri kepada Allah. Karena itu, beri apa yang harus kau beri kepada gereja. Tapi beri juga apa yang harus kau beri kepada masyarakatmu. Sebagai seorang Kristen. Supaya dunia tahu. Orang Indonesia ini tahu. Orang Kristen itu orang-orang yang bukan saja jadi beban. Tapi jadi berkat di dalam kehidupan ini. Perhatikan kalimat saya. Bukan beban. Tetapi berkat dalam hidup ini. Tapi saya kira orang Kristen sudah mendemonstrasikan hidup yang egois. Yang hanya mau sendiri saja. Atas nama memuliakan Allah. Tetapi lupa terhadap lingkungannya. Kurang menghargai terhadap lingkungannya. Kita harus bangun. Perbaiki diri. Tak ada guna berkeluh kesah dan menghitung salah. Tapi jadi penting bagaimana kita berani berkata. Mulai hari ini. Saya akan konsumtif terhadap kebajikan. Sehingga saya menjadi kaya dalam kebajikan. Tekadkan itu. Tanamkan dalam hatimu. Jangan tanya berapa uangmu. Tapi dengan uang yang ada apa yang bisa kau bikin. Ya. Jangan tanya berapa banyak uangmu. Tapi dengan uang yang ada sekali lagi. Apa yang bisa kau bikin? Bikinlah. Kalau kau cuma bisa tolong orang 5.000. Tolong 5.000. Tuhan tidak paksa kau 50.000. Tapi kalau Tuhan bisa, kalau kau bisa menolong orang 5 juta, kenapa 15.000? Begitu kan? Karena itu perhatikan baik-baik. Hitunglah berkatnya dan belajarlah. Karena Tuhan panggil kita untuk jadi saluran berkat. Bukan tempat penyimpanan yang mendatangkan karat. Karena itu Tuhan menolong kita, memimpin kita. Jadilah kaya dalam kebajikan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong kami, menuntun, membimbing kami supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau, bajik di tengah-tengah zaman ini.
Tuhan tolong kalau selama ini kami kurang peka terhadap lingkungan sekitar kami. Kami berpikir sudah Kristen hanya karena sudah memberi kepada gereja. Tapi kami lupa tanggung jawab sosial kami. Karena itu kuatkan, teguhkan kami. Ingatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.